Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak Yazid hari ini. Bahwasanya untuk hari ini kita akan mempelajari pelajaran akidah akhlak, meneruskan dari minggu yang kemarin. Untuk hari ini kita akan belajar bersama mengenai Asmaul Husna. Asmaul Husna pada pagi hari ini yang kita bahas, yaitu ada dua Asmaul Husna ya. Asmaul Husna. Yang pertama nanti yang akan kita bahas adalah sifat Allah Al-Qawiyyu. Yang kedua, sifat Allah Al-Hakim. Ya. Sebetulnya dalam bab kita ini ada 4 ya, tapi nanti kita akan dua saja sementara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, sifat Allah Al-Qawiyyu. Ya, sifat Allah Al-Qawiyyu ini adalah yang pertama artinya atau maknanya yaitu yang maha kuat. Allah yang maha kuat. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Di situ pada lafaz innallaha laqawiyyun aziz yang menjadi pokok bahasanya. Bahwasanya innallaha sesungguhnya Allah laqawiyyun pasti ya. Lam di situ artinya adalah pasti. Lam juhud artinya ya pasti maha kuat serta maha bijaksana. Selanjutnya untuk sifat yang pertama al-qawi yang kita bahas adalah arti ya, arti atau maknanya daripada al-qawi itu adalah Al-Qawiyyu, Allah yang maha kuat. Kita tahu ada suatu cerita ya, bahwasanya pada zaman dahulu ada Raja Jalut namanya ya. Itu beliau sangat kuat sekali, sangat besar badannya seperti raksasa. Tetapi Raja Jalut itu adalah orang yang sangat takabur, sehingga beliau bisa dikalahkan oleh Dawud ya. Yang masa itu Dawud itu adalah belum menjadi nabi ya, masih kecil, bisa dikalahkan oleh Dawud ini. Setelah besar beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi, yaitu Nabi Dawud. Sehingga pada ceritanya beliau terkenal dengan orang yang sangat kuat atau nabi yang sangat kuat, bisa mengalahkan Raja Jalut. Salah satu mukjizatnya adalah bisa membengkokkan besi dan lain sebagainya. Nah, ya. Yang kedua adalah pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita meneladani sifat al-qawi Allah ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yang harus kita teladani adalah kita berusaha untuk menjaga kesehatan kita ya, menjaga kesehatan kita. Yang kedua, makan dari makanan yang halal dan sehat, serta menghindari makanan yang membahayakan tubuh kita. Yang selanjutnya, berolahraga dengan rutin. 3 hal itu yang patut kita teladani kalau kita mengimani sifat Allah Al-Qawi. Berusaha menjaga kesehatan, makan makanan yang sehat dan bergizi, yang baik, halal. Yang ketiga, berolahraga dengan rutin. Selanjutnya, apa buktinya kalau Allah itu maha kuat, Allah itu bersifat Al-Qawi? Apa buktinya? Buktinya Allah mampu mengatur alam semesta ini ya, dengan segala isinya. Matahari yang mulai terbit dari timur
Bersamaan dengan itu, ya, ada laut yang dengan begitu indahnya ombaknya. Dengan bersamaan kejadian-kejadian penampakan yang ada di dunia ini semua diatur oleh Allah. Itu membuktikan bahwa Allah itu maha kuat. Sebaliknya, manusia sendiri kekuatannya adalah sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Kalau Allah kekuatannya abadi, kekuatannya kekal. Selanjutnya, Al-Qawi sudah selesai ya. Selanjutnya sifat Allah Al-Hakim. Sifat Allah Al-Hakim ini yang pertama arti atau maknanya Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah yang maha bijaksana. Keputusan Allah atas semua manusia tentulah sangat bijaksana, ya. Keputusan apapun itu, mungkin seorang manusia atau seorang makhluk itu ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang kaya, orang miskin, tua, muda, sebagai pimpinan. Itu semua pasti ada manfaatnya, pasti ada maknanya sendiri-sendiri, ya. Itu di bawah Allah adalah sangat bijaksana. Yang ketiga, yang kedua ya maksudnya, yang kedua bukti bahwasannya Allah itu bersifat Al-Hakim itu apa? Buktinya, ya, buktinya yang paling mudah saja. Perhatikan coba tubuh kalian, ya, perhatikan tubuh kalian. Kalian lihat apa kira-kira tubuh kalian yang sangat enak untuk digerakkan, untuk dilihat. Contohnya rambut ya contohnya. Kenapa kok Allah bersifat bijaksana? Iya, Allah memanjangkan rambut manusia. Ini yang dibuat panjang cuma rambut yang ada di kepala, ya toh? Rambut itu aja. Nanti kalau rambut yang lain repot. Atau bahkan gigi misalkan yang dipanjangkan, bagaimana? Sangat repot sekali. Ya, itu buktinya Allah maha bijaksana dengan segala ciptaannya. Yang ketiga, selanjutnya bagaimana cara kita mempraktikkan bahwa kita iman kepada sifat Allah Al-Hakim ini. Yang pertama yang kita teladani dari sifat Allah Al-Hakim ini adalah berbuat adil kepada semua manusia, tidak membeda-bedakan, baik itu dari suku, ras, agama, dan keadaan sosialnya. Kita tidak boleh membedakan teman-teman kita misalkan. Teman kita misalkan yang agak punya kita temani, yang agak tidak berkecukupan kita jauhi, jangan sampai. Itu berarti membuktikan kita tidak mengimani bahwasanya Allah itu bersifat Al-Hakim. Yang kedua, kita berusaha untuk selalu berbuat bijaksana dalam segala perbuatan, tidak merugikan orang lain, suka menolong orang lain. Itu buktinya. Yang ketiga, kita juga berusaha untuk bersifat dewasa dan tidak kekanak-kanakan. Itu 3 bukti bahwa kita mempraktikkan, mengimani bahwasanya Allah itu maha bijaksana atas semua makhluknya. Demikian ya pelajaran akidah pada hari ini. Ada 2 sifat Allah Asmaul Husna tadi. Yang pertama Al-Qawi, Allah maha kuat. Yang kedua sifat Allah Al-Hakim, Allah yang maha bijaksana. Untuk lebih lengkapnya silahkan kalian bisa membaca materi yang ada di buku kalian, buku Akidah Akhlak bab yang kedua. Untuk 2 sifat berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Demikian dari Pak Yazid, kurang lebihnya minta maaf. Semoga kalian bersama semua keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
Syukran min husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.